Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebicarain sebuah handphone yang pada masanya adalah sebuah barang yang cukup banyak didam-idamkan oleh banyak orang cuy. Dan lu masih ingat gak sih Xiaomi yang satu ini? Ini dulu ada yang varian seramiknya kalau nggak salah setahu gue. Dan lu masih ingat gak zaman-zaman Xiaomi Mi 5 yang satu ini, ya nggak sih? Itu nggak ada tuh yang namanya HP lu mesti mending lah, HP gua cuman Xiaomi. Nggak ada tuh kata-kata kayak gitu cuy, seriusan men. Dan pada saat itu entah kenapa gue juga suka banget sama produk-produk Xiaomi. Coba deh lu bayangin, mulai dari desainnya, ini lu bisa lihat sendiri nih, wah gila sih ini keren banget men. Dari segi desain itu nggak ada kesan feel rasa murah yang ada di handphone ini. Jadi entah kenapa gue suka aja gitu. Dari side by side lu bisa lihat sendiri nih, dari sudut ke sudut, wah anjir nih, ini handphone masih enak banget buat dilihat, dipegang, dan dipakai pun ini kesan premiumnya masih dapat banget. Dan I don't know, sekarang pun Xiaomi masih ngebuat line up yang khusus varian-varian top line mereka yang harganya juga nggak ngotak. But sampai sekarang gue masih belum ada beli satupun. But sekarang berbeda ketika Xiaomi membuat suatu produk yang harganya nggak ngotak, di atas 10 juta bahkan, itu bakal banyak orang bertanya, anjir, sebagus apa sih kok Xiaomi harganya mahal banget? Wah gila, mau naik haji kali ini yang punya Xiaomi. Dan menurut gue citra Xiaomi itu di kalangan-kalangan para user gadget ya kan, itu udah berkurang. Nggak se-epic dulu lagi dimana kalau ada launching produk itu kelihatan banget, apa ya, gercep banget lah orang-orang buat mm, megang, buat punya produk Xiaomi pada saat itu. Oke, itu sedikit cerita dari gue mengenai Xiaomi. Dan ya, yang bakal gue bahas di sini adalah Xiaomi Mi 5, bukan yang Pro nih, yang biasa. Dan hal pertama yang gue ungkapin tadi udah gue ungkapin sih. Ya kesan mewahnya, feel premiumnya gila ini handphone. Masih dapat banget. Ini kalau lo bisa lihat nih dari desain layarnya aja sebenarnya udah dipikirkan sama si desainer Xiaomi-nya, ya nggak sih? Lo bisa lihat kalau dalam keadaan slip seperti ini dia kelihatan seperti LCD-nya tuh lebar banget ya kan. Kayak less bezel gitu. Padahal ini kalau dinyalain ya kayak biasa aja sih. Layarnya tuh kayak biasa biasa aja dan nggak ada yang tebal-tebal, nggak ada yang tipis-tipis. Actually everything di HP ini benar-benar normal. Dan yang gue suka dari handphone ini finger ya. Fingernya tuh kecil ya kan, mengingatkan gue sama flagship Samsung pada zamannya. Dan gue suka suka banget gue desain Mi 5 ini. Gue coba beli handphone ini di tahun 2021 dan wah gila, ini masih, wah, sumpah gue masih suka banget dan gue masih enak banget dipakai men, gue nggak bohong, seriusan gue nggak bohong. Ngomongin soal layar di handphone ini setelah gue coba pakai berjam-jam, gue ngerasa layarnya ini cukup enak. Ini yang gue sebut bener-bener handphone Xiaomi, bener-bener handphone Xiaomi lah. Gue dulu kalau ngelihat brand, bukan ngelihat ya, kalau ngelihat orang pakai Xiaomi, gue udah mikir tuh di otak gue tuh layar pekat, cerah ya kan. Dan bener aja pada saat Xiaomi ini dibuat, Mi 5 ini dibuat, mereka juga nggak kayak asal-asal nyeplak layarnya biar kelihatan gede gini, enggak. Cuman dari segi teknis di dalam hardware ini pun ini dipikirkan sama si Xiaomi sendiri. Ya ini gue coba share sendiri, ya lu coba, ya coba lu lihat tuh tulisannya. Bahkan si Xiaomi ngeklaim untuk brightness handphone ini bakal terang banget, bakal nyaman banget. Dan itu kerasa banget. Lu bayangin ya, mata gue ini terbiasa dengan iPhone 12, iPhone 11. Gue masih bilang nih layar masih enak cuy. Brightnessnya masih pekat, masih terang. Wah gila. Ini layar Xiaomi yang ini enak banget, enak bingit, gue nggak bohong. Oke, stop talking about layar. Anjay, so Inggris banget gue. Kita berhenti bicara soal layar, sekarang ngomongin soal kamera. Tapi sebelum ngomongin soal kamera,
Gue pengen coba kasih lihat ke lu dulu bahwa tampilannya ini simple sekali, tidak ada yang gimana-gimana, tidak ada yang spesial, tidak ada yang menonjol ya kan. Ya semuanya itu biasa aja gitu tampilannya kan. But ngomongin soal kamera, gue speechless banget kalau kamera Redmi pada saat sekarang ini itu entah kenapa hasil fotonya, kualitinya, warna yang dihasilkan, kenapa processing software itu nggak seperti ini? Kenapa gitu? Apa salahnya gitu? Kayak copy paste gitu. Gitu greget banget gue. Kenapa gue sampai greget gitu? Karena handphone ini kameranya kalau dijepret-jepret ini udah kayak ala-ala Gcam coy. Sumpah deh gue nggak bohong. Ini enak banget, endes banget untuk hasil jepretannya. Jadi gue mengakui bahwa hasil jepretannya ini juara untuk di kelasnya pada saat ini. Dan sampai sekarang pun gue masih berasa kamera ini enak banget. Ya kalau ngomongin soal fitur ya ini miskin fitur lah. Jangan dibandingkan sama handphone tahun sekarang. Tapi menurut gue Xiaomi yang dulunya harga 4 juta, 5 jutaan lebih ya kan. Ada yang varian 3 giga, ada yang varian 4 giga dan ada yang varian 4 giga plus seramiknya yang konon katanya lebih keras, yang nggak mudah lecet, itu harga di atas 5 juta. Gue lupa nyampe di Indonesia harga tepatnya berapa, apakah masuk atau tidak, gue lupa. Karena pada saat itu gue kismin pisan, wih. Jadi apapun barang yang pengen gue inginin, terutama gadget itu masih di luar, ya masih abu-abu lah. Gue rasanya kayak mimpi gitu. Dan ya sekarang enak aja gitu. Ya meskipun udah tua tapi gue seneng aja cuy. Sumpah, seneng banget gue. Oke, itu soal kamera. Sekarang balik lagi ke final pembahasan gue soal desain. Kalau dari desain, gue bener-bener suka sama handphone ini. Sama sekali gue nggak mengalami apa yang namanya, nggak mengalami apa yang gue sebut jelek. Gue nggak bisa nyebut kata jelek di handphone ini cuy. Mulai dari nih lubang speakernya ya kan. Wah, lu bisa lihat sendiri Type C, penempatan home buttonnya, wah gila sih, garis-garis antenanya. Ini menurut gue ini mantap banget sih ya. Memang sih sebagian orang bilang nih ada sensor infrared ya buat remote, nih bisa remote AC, remote TV. But whatever lah ya, gue nggak terlalu peduli. Yang penting ini handphone enak banget. Dan gimana menurut lu? Apakah mungkin lu di luar sana ada yang pernah make si Mi 5 yang satu ini? Kalau ada yang pernah, coba lo tulis di kolom komentar experience lo selama pakai handphone ini. Tapi menurut gue bakal pakai handphone ini mungkin buat handphone, bukan bukan buat handphone cadangan, serius. Gue bakal pakai handphone ini buat WhatsAppan gue sama saudara-saudara keluarga gue ya, buat WhatsApp pribadi lah. Dan menurut gue handphone ini masih berasa banget kayak berasa tangguh gitu. Tapi ya kalau buat ngegame ya you know lah ya, udah ya ini udah umur berapa sih cu nih kamera HP. Jadi menurut gue kalau lu buat kerja-kerja berat ya jangan dipaksakan lah. Tapi kalau buat sekedar ya chat-chat gitu ya kecil lah sama nih HP, seriusan gua.